Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya sendiri Azrina Meiza Haryanto dengan NIM terakhir 2021 dan rekan saya. Saya Muhammad Hafiz Rojudin dengan nomor NIM terakhir 2105. Saya Muhammad Rafif dengan 4 NIM terakhir 2071. Di sini kami akan mempresentasikan laporan mengenai penerapan kode program dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami menggunakan sistem lampu lalu lintas. Next ke bagian kode program. Di sini pada gambar pertama itu menandakan kami menggunakan pustaka IOStream, Chrono, Treat, Atomic ke dalam sebuah program. Next ke gambar kedua yang berarti bahwa kapan boolean tersebut akan berhenti, yaitu ketika bernilai true pada loop program. Dan selanjutnya adalah proses pada kode program tersebut bermakna di antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi akan menghasilkan lampu berwarna kuning. Dan ketika menit itu kita masukkan ditambah dengan ID dikurangi 1 dibagi 3, sisa baginya bernilai 0, maka akan menghasilkan output lampu berwarna hijau. Nah, selain itu akan menghasilkan lampu berwarna merah. Next. Nah, untuk bagian ini bermakna bahwa kita menunggu waktu 1 detik untuk melanjutkan dan memperbaharui ke program selanjutnya dan mengambil waktu pada saat ini. Nah, waktu yang digunakan tersebut adalah jam internasional atau UTC. Next. Nah, waktu UTC tadi kita dapatkan, kita konversikan ke waktu di Indonesia ini, yang kemudian kita masukkan di variabel jam. Nah, di variabel menit kita juga melakukan hal yang sama, mengambil waktu menit saat ini yang dibulatkan juga ke 60 menit. Next. Nah, di sini kita akan menampilkan jam dan menit sekarang, yang kemudian kita lanjutkan dengan loop program ini. Kita mulai dari ID pertama sampai ke ID 3 di sini maksimal ya. Di sini kita akan menampilkan status dari masing-masing lampunya. Yang kemudian kita akan pause selama 4 detik. Yang kemudian kita lanjutkan lagi loopnya sampai maksimal 3 tadi. Next. Nah, di baris keempat kini kita menjalankan loop utama tadi. Dan baris 7 sampai 11 kita menunggu input dari user. Baris ke-13 kita mengubah value menjadi true yang otomatis akan menghentikan loop program tadi. Dan terakhir kita akan menunggu dan menggabungkan program tadi yang berjalan dari thread yang berbeda. Next. Nah, di sini selanjutnya yaitu flowchart. Di sini alur dari flowchartnya. Nah, pada bagian pertama yaitu berbentuk oval. Bentuk oval di flowchart ini bermakna yaitu menunjukkan awal atau akhir pada sebuah proses. Karena ini merupakan bagian awal dari sebuah proses, maka bentuk flowchart tersebut bertuliskan mulai. Nah, selanjutnya yaitu berbentuk jajar genjang. Nah, bentuk jajar genjang dalam flowchart itu menunjukkan bahwa input atau output dari sebuah proses. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut bahwa input yang harus dimasukkan adalah waktu sekarang, waktu saat ini dalam bentuk jam dan menit serta nomor lampu atau ID lampu. Nah, selanjutnya yaitu bentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat ini bermakna percabangan pada sebuah alur proses flowchart di mana terdapat dua kondisi yaitu antara ya dan tidak. Dalam hal ini jika jika waktu menunjukkan pukul kurang dari jam 5 pagi dan
waktu menunjukkan pukul jam 11 lebih, maka output lampu akan berwarna kuning dan akan dilanjutkan pada proses selesai. Dan jika tidak berada di antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi, maka akan dilanjutkan pada proses operasi yang sebelumnya sudah ditahan pada kode program, yakni waktu dalam menit ditambah ID lampu dan dikurangi 1 dan selanjutnya akan dibagi 3. Setelah dibagi 3, apakah ada sisa dari pembagian tersebut? Jika ada, maka output lampu akan dilanjutkan pada proses lampu berwarna merah dan akan dilanjutkan pada proses selesai. Jika tidak memiliki sisa, maka akan dilanjutkan pada output lampu berwarna hijau dan selanjutnya akan diproses pada proses selesai. Sekian dari presentasi flowchart dan kode program kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.